A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku Sarung Dakwah Channel rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas sosok khalifah yang sungguh luar biasa. Dia terkenal dengan keteguhan prinsipnya, ketegasan, serta keadilan dan keberaniannya sebagai pemimpin. Beliau adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah, Jazirah Arab pada tahun 583 Masehi. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy. Dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat, bahkan ia menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang sangat disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang sangat keras sehingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah SAW karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Pada saat itu Umar tahu Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang berada di Bukit Sofa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Sofa. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" Umar pun menjawab, "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencela Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Namun Nuaim bin Abdullah menuding Umar telah menipu diri sendiri, sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab, dan anak pamannya Said bin Zaid sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi engkau harus mengurusi mereka lebih dulu, kata Nuaim bin Abdullah kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim bin Abdullah, Umar pun mengurungkan diri ke Bukit Sofa. Lalu Umar menuju kediaman adik perempuannya Fatimah dan suaminya Said bin Zaid. Di rumah Fatimah saat itu ada juga Khabab bin Al-Arats yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya Said bin Zaid. Ketika masuk pekarangan rumah sang adik, Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan Fatimah. Pada saat itu Fatimah sedang melantunkan surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran tersebut. Lalu Khabab pun disembunyikan. Dan Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Lantas Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat tamparan dari Umar hingga berdarah. Umar pun menyesal telah menampar sang adik. Dengan suara yang tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. Umar berkata, "Aku ingin melihat apa yang dibawa oleh Muhammad." Namun sang adik tak mau memberikan begitu saja kepada Umar yang dianggap belum suci. Kemudian Umar pun bersuci, lalu baru diizinkan memegang lembaran Al-Quran itu. Dia pun mulai membaca surat Toha yang tertulis di lembaran itu.
yang artinya, memang aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan berdoalah untuk mengingatku. Umar sangat tersentuh dengan ayat-ayat suci itu. Ia meyakini itu bukan tulisan manusia. Mendengar perkataan Umar, Kabab yang bersembunyi kemudian keluar dari dalam rumah dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untukmu. Tampaknya doa Nabi Muhammad SAW tadi malam telah dikabulkan. Dia berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkan Islam dengan satu di antara Umar bin Khattab atau Abu Jahal, siapapun yang engkau suka.' Dan Umar pun bergegas menuju tempat Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sedang berkumpul pada saat itu. Ketika Umar tiba di tempat Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib yang saat itu bersama Nabi Muhammad SAW berkata, "Bukalah pintunya. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuhnya." Kemudian Rasulullah SAW menemui Umar bin Khattab dan berkata, "Ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Seketika itu pula Umar bin Khattab bersyahadat dan menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir pun berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad SAW saat Umar bin Khattab bersyahadat dan menyatakan diri masuk Islam. Para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Masuk Islamnya Umar bin Khattab menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang musyrik. Sebaliknya, disambut sukacita oleh kaum muslimin. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beliau memberikan kekuatan tersendiri bagi kaum muslimin yang saat itu jumlahnya masih sangat sedikit. Bahkan Umarlah yang paling lantang menyuarakan Islam di Mekah. Ia juga meminta agar Rasulullah SAW menyebarkan Islam secara terang-terangan dan tidak lagi bersembunyi. Tidak hanya itu, ia pun berjanji akan menindak tegas siapa saja yang mencoba menghentikan dakwah Rasulullah SAW dalam menyiarkan kebenaran Islam. Berkat keberaniannya dalam menunjukkan keislamannya, Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq. Gelar Al-Faruq sendiri memiliki arti yang artinya pembeda, yakni pembeda antara yang hak dan yang batil. Begitu banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Umar bin Khattab untuk kemajuan umat Islam. Bahkan kewibawaan dan ketegasannya ditakuti oleh Syaitan, sehingga Syaitan pun menyingkir dari jalan yang akan dilalui oleh Umar. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham, dan seandainya pada umatku ada seseorang seperti itu, dia adalah Umar." Pada tahun 622 Masehi, Umar bin Khattab ikut bersama Rasulullah SAW bermigrasi ke Yastrib. Keberanian Umar bin Khattab dalam menegakkan panji Islam tak diragukan lagi. Ia terlibat pada perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, serta penyerangan ke Suriah. Ia juga tidak segan-segan menentang kawan-kawan lamanya yang dahulu bersamanya menyiksa kaum muslimin. Begitu juga kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat Rasulullah SAW wafat pada 8 Juni 632 Masehi, 12 Rabiul Awal atau 10 Hijriah, Umar sangat terguncang sampai tidak mempercayai jika orang yang dikasihinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Umar sangat terpukul. Abu Bakar menghiburnya. Pada saat itu muncul perselisihan di Madinah siapa yang akan mengambil tanggung jawab pemimpin. Kaum Ansor menginginkan kepemimpinan jatuh kepada mereka sebagai penduduk asli Madinah. Umar menentangnya. Ia berbicara kepada umat Islam tentang karakter hebat Abu Bakar.
orang nomor 2 setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyarankan untuk menjadikannya khalifah pertama Islam. Sarannya akhirnya diterima, dan Abu Bakar pun wafat di Madinah pada 8 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Abu Bakar wafat setelah memimpin kaum muslim selama 2 tahun. Sebelum wafat, Abu Bakar memilih Umar sebagai penggantinya. Umar sempat menolak, tapi Abu Bakar kokoh dengan pendiriannya. Umar akhirnya mengambil tanggung jawab menjadi khalifah kedua. Dia mengikuti jejak Nabi Muhammad sepenuhnya. Umar bin Khattab membangun pemerintahan Islam yang kuat. Setelah Romawi takluk di akhir kepemimpinan Abu Bakar, Umar melanjutkan misi menggempur Persia. Hasilnya, kekaisaran Persia dan Bizantium runtuh di hadapan tentara Islam. Dalam 10 tahun kekuasaannya, seluruh kekaisaran Persia, Suriah, Palestina, Mesir, dan sebagian Turki berada di bawah panji-panji Islam, dan bangsa-bangsa memasuki lapisan Islam. Umar bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang administrator yang sangat baik. Karena itu, dia adalah pendiri sebenarnya dari sistem politik Islam. Dia memberlakukan hukum keilahian dalam sistem pemerintahan. Ia melindungi keamanan internal dengan memperkenalkan pasukan. Ia memberikan uang kepada orang miskin. Dia membangun markas dan benteng untuk keamanan pasukan Islam. Ia mendirikan kota-kota baru untuk pertumbuhan budaya dan peradaban Islam. Ia meningkatkan pertanian dan ekonomi negara Islam. Ia mendirikan sistem pendidikan di negara Islam. Singkatnya, dia adalah pendiri negara Islam yang hebat. Umar adalah panutan bagi setiap muslim. Dia adalah perwujudan keadilan, prinsip, kesolehan, kerendahan hati, dan karakter. Dia melakukan semua perannya, baik pribadi atau profesional, dengan intensitas, dan tidak ada satu contoh pun yang dapat dikemukakan yang menunjukkan bahwa dia melakukan perannya yang kurang sempurna. Hingga pada suatu ketika, ada raja dari negara lain berkunjung ke Madinah Al-Munawwaroh. Raja-raja tersebut bertanya kepada orang Madinah, "Di mana istana pemimpin kalian?" Orang Madinah pun menjawab, "Pemimpin kami tidak punya istana." Raja tersebut bertanya lagi, "Kalau begitu, di mana pemimpin kalian rumahnya di mana?" Orang Madinah pun menjawab, "Kalau mau bertemu pemimpin kami, biasanya ada di masjid. Kalau tidak, biasanya di halaman masjid. Ada pohon yang rindang, biasanya pemimpin kami tidur di situ." Ketika didatangi, benar saja, raja itu kaget dan terkagum-kagum melihat Umar bin Khattab, seorang pemimpin besar yang memiliki pasukan terkuat di bumi saat itu, hanya tidur di halaman beralaskan tikar dan membaur dengan masyarakat. Tak ada istana ataupun tempat kerajaan. Ketika bertemu dengan Umar, raja tersebut mengatakan, "Wahai Umar, engkau bisa tidur di tempat seperti ini karena engkau telah berlaku adil. Sementara kami masih bersikap tidak adil, masih takut kehilangan tahta, masih takut harta kami dicuri." Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang kisah Umar bin Khattab, seorang sosok pemimpin yang tegas, adil, dan bijaksana, dan berpengaruh besar terhadap perkembangan umat Islam. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.